Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fairuz Mutia di sesi modul Nusantara Kebinekaan mau 6. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan secara virtual di salah satu tempat cagar budaya yang ada di Surabaya, yakni ada di pesisir utara Pulau Jawa, yakni Benteng Kedung Coek. Manusia dalam menjalankan kehidupannya perlu memenuhi berbagai aspek kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan juga kebutuhan akan rasa aman. Dan benteng ini adalah salah satu wujud upaya perlindungan yang dibangun oleh manusia untuk menahan ancaman sekelompok manusia lain yang sedang mengalami konflik atau perang. Dan konsep utama dalam membangun benteng pada awalnya adalah memasang pembatas pada batas wilayah. Nah, hal ini dilakukan dengan memasang beberapa pembatas yang terbuat dari berbagai bahan seperti pagar kayu, tumpukan batu, atau gundukan tanah. Keberadaan benteng di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran kolonialisme Eropa pada akhir abad ke-16. Lebih banyak sih didorong oleh faktor ekonomi untuk memperkuat perdagangan, khususnya komoditas rempah-rempah. Kemudian pada abad berikutnya, bangsa Eropa, khususnya Belanda, menerjunkan kekuatan militer untuk memperoleh dominasi di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, perkembangan militer Belanda ini terutama dibangun di Pulau Jawa karena wilayah ini merupakan pusat pembangunan ekonomi hingga abad ke-20 seiring dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai benteng telah dibangun yang sampai sekarang masih dapat ditemukan secara fisik dan juga tercatat dalam berbagai catatan sejarah. Surabaya sendiri terkenal dengan riwayat perbentengan karena kota ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur dan memiliki potensi yang strategis. Ia terkenal sebagai pelabuhan dan pangkalan angkatan laut terbesar di Hindia Belanda. Salah satu benteng peninggalannya adalah Kusbateris Kedung Coek atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Kedung Coek oleh masyarakat sekitar. Lokasinya berada di Kelurahan Kedung Coek, Kecamatan Mula, Kota Surabaya. Benteng ini memiliki sejarah yang panjang. Menurut Adi Erlianto Setiawan, penulis dan pendiri Rodeburg, Surabaya, kisah benteng bersejarah ini bisa dilihat dari beberapa hal, yakni arsip cetak biru pembangunan, surat kabar, serta laporan militer. Pada tahun 1743, VOC menguasai kota Surabaya dan melakukan pengembangan model kota menyerupai kota di Eropa menurut Samidi 2017. Setelah runtuhnya VOC, Nusantara kemudian dikuasai oleh Gubernur Jenderal Daendels di tahun 1808 sampai 1811 yang dikirim dari Belanda ke Hindia Belanda untuk menjaga dan mempertahankan Pulau Jawa dari Kerajaan Inggris. Masa perkembangan yang signifikan di kota Surabaya dimulai setelah berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang ditandai dengan dibangunnya Benteng Prince Hendrik untuk menopang sistem pertahanan kota berupa pembangunan tembok yang menduduki pusat pemerintahan. Namun, pada awal abad ke-20, model pertahanan tembok di pusat kota ditinggalkan dan pembangunan infrastruktur pertahanan diubah menjadi sistem pertahanan yang membentang di sepanjang garis pantai untuk mempertahankan Surabaya. Dan hal inilah yang menyebabkan pembangunan Benteng Kedung Coek dimulai pada awal 1900-an. Melalui data sejarah berupa arsip cetak biru, Benteng Kedung Coek merupakan komponen dari dua benteng yang terletak di pesisir timur Laut Surabaya. Arsip tersebut berjudul Anlek van Batterijen ter Verdediging van het Oostvaarwater van Stad Madura, berjumlah 2 cetak biru. Cetak biru pertama adalah Blad 2 dengan keterangan waktu 30 April 1900 menjelaskan rencana lokasi Benteng Kedung Coek 1 dan 2. Cetak biru kedua adalah Blad 3 dengan tanggal 15 Januari 1900 menjelaskan desain arsitektur bangunan.
Komplek Benteng Kedung Coek sendiri terdiri dari bangunan benteng utama, yakni Benteng Kedung Coek 1 dan juga Benteng Kedung Coek 2. Kemudian, bangunan benteng pendukung, yakni ada bastion melingkar, bastion persegi, dan juga bastion tertutup, serta beberapa bangunan pendukung, yakni gudang amunisi 1, 2, 3, dan 4, dan juga gudang solar. Penempatan berbagai bangunan ini tersebar dalam satu area yang menjadi ciri bangunan pertahanan pada abad ke-20, yang mana tidak lagi mengandalkan bangunan yang besar untuk melindungi seluruh wilayah, melainkan distribusi bangunan kecil-kecil sebagai titik serangan terhadap musuh. Sebaran bangunan pada kompleks bangunan Benteng Kedung Coek memiliki relevansi dengan konsep panoptiken, di mana posisi bangunan memiliki andil dalam terciptanya relasi kuasa. Konsep panoptiken tercermin berdasarkan hasil identifikasi fungsi bangunan benteng yang menjelaskan area tembak setiap bangunan pertahanan dalam kaitannya dengan sistem pengawasan. Nilai pengawasan menciptakan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan bangunan benteng dalam menjalankan perannya agar tercipta kesesuaian strategi perang. Nilai ini terbagi menjadi dua, yakni pengawasan internal atau pengawasan bangunan pertahanan terhadap bangunan pertahanan lain yang diwujudkan untuk keamanan total dalam satu kompleks militer. Kemudian pengawasan eksternal jelas, yakni memantau lokasi utama di mana musuh diduga berada, yaitu dari lautan. Benteng Kedung Coek adalah saksi bisu bersejarah kehebatan pejuang Indonesia di masa mempertahankan kemerdekaan. Benteng ini menjadi bagian kisah dari pertempuran hebat Tentara Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang akhirnya dijadikan pula sebagai Hari Pahlawan. Ketika telah diambil alih oleh Jepang, ternyata pendudukan Jepang di Indonesia juga tidak berlangsung lama. Tentara Jepang pun tidak sampai harus lama menempati Benteng Kedung Coek, sebab bertekuk lutut menghadapi gempuran pasukan sekutu. Bahkan, meriam dan persenjataan lainnya juga tidak sempat digunakan oleh tentara Jepang. Kemudian, pertempuran sengit terjadi antara arek Surabaya, TKR, dan pasukan Sriwijaya pada tanggal 10 November 1945. Pejuang Indonesia tidak ingin Indonesia kembali dikuasai penjajah. Pejuang TKR dan pasukan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari Benteng Kedung Coek. Peluru dari meriam yang tersimpan bekas peninggalan tentara Belanda dan Jepang digunakan oleh pejuang Indonesia untuk menembak armada militer laut sekutu pimpinan Inggris. Walau akhirnya adanya tambahan kekuatan armada militer sekutu, akhirnya memaksa tentara pejuang Indonesia bertahan di Kedung Coek maupun yang telah keluar dari bangunan gugur. Diperkirakan sebanyak 200 tentara pejuang Indonesia tewas. Konon, ratusan jenazah tentara pejuang Indonesia yang tewas masih banyak berada di dalam Benteng Kedung Coek dan tidak dikuburkan dengan bagaimana mestinya, hingga membuat lahirnya berbagai cerita mistis dari Benteng Kedung Coek ini. Namun, apapun itu, Benteng Kedung Coek merupakan saksi kehebatan tempur tentara pejuang Indonesia. Nah, saat ini Benteng Kedung Coek kondisinya memang masih sangat mengenaskan ya teman-teman. Sebagian besar sih masih banyak orang yang masuk dan juga berwisata di Benteng Kedung Coek. Beberapa bersepeda santai, beberapa juga sering sekali digunakan sebagai tempat foto seperti prewed, kemudian foto-foto buku kenangan di kelas dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun fungsinya sekarang sudah berbeda, Benteng Kedung Coek tetap memiliki keindahan arsitektural yang ada dan masih dapat dinikmati sisanya. Nah, teman-teman, demikian sekilas ya perjalanan kita pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera bergabung bersama kami sehingga kita bisa jalan-jalan langsung ke Benteng Kedung Coek. Selain itu, di dekat Benteng Kedung Coek ini sendiri terdapat beberapa area pedagang kaki lima
yang berada di sisi bawah dari jembatan Suramadu dan juga terletak di tepi pantai, sehingga kita bisa minum air kelapa bersama, kemudian menikmati lontong balap dan lontong kupang khas Surabaya dan Sidoarjo. Coba lihat ya.